Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya. Dzul Jalali wal Ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diulangi dari awal kita mulai pembelajaran fikih dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita berjumpa lagi, kita bertemu lagi dalam pelajaran fikih. Untuk hari ini kita akan belajar membahas tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Ya. Dalam pembelajaran kali ini, ketentuan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah harus kalian pahami. Dan nanti Bapak harapkan kalian bisa mempraktekkan dan bisa menerapkan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah maupun sujud syukur. Ya, tujuannya agar kalian nanti bisa untuk menyimpulkan pengertian dari sujud tilawah, sujud sahwi maupun sujud syukur, bisa mendeteksi dan bisa menelaah serta menyimpulkan hasil identifikasi kalian dan mempraktekkan ujung-ujungnya. Ya, nanti bisa kalian praktekkan di sekolah ataupun di rumah atau di musola, masjid tempat kalian belajar mengaji. Ya, materinya kita tentang hukumnya dulu. Hukum dan dalil sujud syukur, sujud tilawah maupun sujud sahwi. Ini secara hukum sujud sahwi yaitu hukumnya sunnah. Pernah dengar yang namanya sujud sahwi? Pernah. Sujud sahwi itu sebabnya apa? Syukur, sebabnya lupa. Bisa lupa karena lupa rakaatnya, bisa lupa karena lupa membaca rukun sholat, ya, atau meninggalkannya, ya, lupa rakaat, rukun fi'liyah. Nah, sujud sahwi ini, melakukan sujud sahwi kita bisa mengerti ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, ketika dalam berjamaah sujud sahwi kita bisa mengikuti ketika imam melakukan sujud sahwi. Namun ketika imam tidak melakukan, maka kita juga tidak usah ikutan, nggak apa-apa, boleh. Makanya karena hukumnya adalah sunnah. Itu hukum sujud sahwi. Kalau sujud syukur hukumnya apa?
Sujud syukur hukumnya sunnah, sama. Sujud syukur itu hukumnya sunnah, ya. Dan bernilai pahala ketika kita melaksanakan sujud syukur. Sujud sahwi secara bahasa berasal dari bahasa Arab saha yashu sahwan. Artinya apa? Artinya lupa. Jadi ketika orang lalai atau lupa melakukan sunnah ab'ad, itu kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu ini rakaat kedua atau rakaat ketiga nih, rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka ambil rakaat yang terkecil, kemudian nanti ditambahkan satu rakaat, kemudian nanti ditambahkan sujud sahwi. Nah, bacaannya apa ketika sujud sahwi? Bacaannya subhana man la yanamu wala yasku. Artinya apa? Allah yang tidak tidur dan tidak pernah lupa. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Subhana man la yanamu wala yasku. Coba dihafalkan. Subhana man la yanamu wala yasku. Diulang. Subhana man la yanamu wala yasku. Satu kali lagi. Subhana man la yanamu wala yasku. Nah, sujud syukur ini sujud yang dilakukan. Kalau sujud syukur ya, kita tadi bahas sujud sahwi, sekarang sujud syukur dilakukan karena apa? Sujud syukur ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan kabar baik atau kabar gembira, ketika kita mendapatkan prestasi, ya, ketika kita terhindar dari mara bahaya, terhindar dari musibah, ya, terhindar dari bala. Nah, itu kita disunahkan untuk sujud syukur, melaksanakan sujud syukur. Dan sujud tilawah yaitu yang sering kita dengar. Kalau sujud tilawah, ketika ada seseorang membaca ayat sajdah, maka kita disunahkan yaitu melaksanakan sujud tilawah, ya. Baik orang yang membaca ataupun orang yang mendengarkan, itu disunahkan melakukan sujud tilawah. Prinsipnya sujud sahwi, ya, sujud sahwi, kita kembali ke sujud sahwi, menjauhkan diri dari sifat sombong, ya. Karena dengan melakukan sujud sahwi, kita berarti menyadari bahwa kita ini makhluk yang lemah. Daya ingat kita berarti dengan godaan setan jumlah rakaat saja bisa dilupakan. Rakaat kedua atau rakaat ketiga nih, maka lalai, lupa, ragu-ragu, maka disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, ketika sujud sahwi berarti kita merendahkan diri kita kepada Allah yang maha tinggi, yang maha besar, bahwa kita ini makhluk yang rendah. Kita ini makhluk yang gampang lupa, kita ini makhluk yang gampang lalai, ya. Maka kita memohonkan ampun kepada Allah. Segala puji bagi Allah, ya. Menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran kita tentang kelemahan kita, bahwa kita ini memang makhluk yang lemah, ya. Sehingga harus banyak-banyak memohon ampun kepada Allah secara sadar akan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang sungguh maha besar, bahwa kita ini makhluk yang lemah. Nah, itu secara prinsip, ya. Hikmahnya apa? Hikmah dari sujud syukur yaitu mengingatkan kita dalam mendekatkan diri kepada Zat yang maha memberi nikmat. Ya, ketika kita dikasih nikmat sama Allah, maka kita disunahkan untuk bersyukur. Adapun prinsip dari sujud tilawah, ya, prinsip dari sujud tilawah yaitu dihindarkan dari godaan setan, lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh, menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah, membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Nah, itu diantara prinsip-prinsip dari sujud syukur, sujud sahwi maupun sujud tilawah.
Yang pertama suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Juga suci dari najis, baik tempat, pakaian maupun tempatnya. Ya, tempat, pakaian maupun badan. Ya. Maupun tempatnya semuanya harus suci. Kemudian yang kedua yaitu menghadap kiblat. Ya, disunahkan menghadap kiblat jika mengetahui arah kiblat. Kalau si Richard misalnya lagi naik kendaraan, nggak tahu kiblatnya menghadap kemana? Menghadap di mana kendaraan tersebut sedang melaju. Ya, karena kita tidak bisa mengatur supir untuk menghadap kiblat, maka kita disunahkan tetap melakukan sujud syukur ataupun sujud tilawah ketika kita berada di pesawat, misalnya mendengar kabar gembira ataupun terhindar dari musibah. Kemudian yang ketiga yaitu menutup aurat. Auratnya harus tertutup sama seperti halnya kita ketika melakukan sholat. Yang keempat setelah mendengar atau membaca ayat sajdah atau sujud tilawah. Ya, kalau sujud syukur ketika mendengar kabar gembira atau terhindar dari musibah. Ya, dari sini ada yang ditanyakan tentang prinsipnya? Ada Pak. Tidak ada. Sebab-sebabnya sudah bisa dipahami? Yo. Bisa? Sudah Pak. Ya, dari pembahasan yang kita lakukan sekarang, barangkali ada pengalaman dari kalian pernah melakukan sujud syukur nggak? Enggak. Pernah di oleh Pernah? Pak. Oh, Richard pernah waktu mendapatkan uang. Iya Pak. Uangnya besarnya berapa? 1 juta Pak. 1 juta, alhamdulillah. Berarti ketika mendapatkan rezeki lebihan, nah kita disunahkan melakukan sujud syukur. Caranya gimana sujud syukur? Gimana Richard ketika melakukan sujud syukur? Baiklah Pak lah. Belum puyeng Pak. Ya, ketika melakukan sujud syukur, maka caranya yaitu yang pertama nih niat untuk melakukan sujud syukur. Yang kedua yaitu membaca takbiratul ihram. Ya, niat sih bisa dalam hati. Dari yang pertama niat dulu, niat saya sujud syukur karena Allah, udah cukup. Ya, secara bahasa Indonesia maupun bahasa daerah kalian juga bisa. Yang kedua membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, seperti ketika melakukan sholat. Setelah itu yang langkah ketiga yaitu melakukan sujud. Ya, langsung bersujud dan membaca tasbih. Langsung baik Pak. Lihat. Kita lamukan kita ya wis Pak langsung baik Pak. Persamaan sujud syukur, kita bahas tentang persamaan dan perbedaan sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Persamaannya apa? Yang pertama, ada yang bisa jawab? Yang pertama yaitu sebagai bukti bentuk ketaatan kepada Allah. Bukti kepatuhan kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua persamaannya yaitu sujud diawali dengan takbir Allahu Akbar. Yang ketiga, hukum melakukan sujud baik sujud sahwi, sujud syukur maupun sujud tilawah hukumnya apa? Sunnah. Yang keempat, sujud disyaratkan suci dari apa? Hadas maupun najis. Apa saja yang sucinya? Tempat, pakaian dan badannya harus suci dari hadas maupun najis. Yang kelima, sujud hendaknya menghadap kiblat. Yang keenam, sujud diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan salam. Itu persamaannya. Perbedaannya apa? Perbedaan yang pertama, ya, pelaksanaannya sujud tilawah dapat dilakukan di dalam maupun di luar sholat. Sujud tilawah atau sujud syukur dilakukan, kalau sujud syukur dilakukannya di luar sholat. Nah, sujud sahwi dilakukan di dalam maupun di luar sholat. Itu perbedaannya.
Ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya sujud tilawah dilakukan karena Anda bacaan ayat-ayat sajadah. Perbedaannya sujud syukur dilaksanakan bila seseorang mendapat kabar gembira maupun terhindar dari musibah, atau sujud tilawah dilakukan setelah mendengar ayat sajadah. Yang ketiga, sujud sahwi dilakukan karena terlupa dalam sholat, baik sunat abad maupun rukun qauli atau rukun fi'li. Ya, maka itu perbedaan dan persamaan dari sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ya, bisa dipahami ya perbedaan dan persamaannya ya. Ya, yang terakhir sikap santun, jujur, dan tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Kalian kan sebagai siswa, ini siswa beriman semua, Mbak. Ya, siswa muslimin dan muslimat, siswa yang beriman, yang memiliki akhlak terpuji, ya, seperti sikap apa yang terpuji? Sikap sikap jujur, kemudian sopan kemudian sikap tawadhu itu sikap rendah diri atau rendah hati, ya. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan rendah hati ketika kita melakukan sosial, hubungan kerjasama ataupun hablum minan nas. Santun artinya apa? Artinya tutur katanya ramah, tutur katanya sopan, dan mengakui kelemahan diri serta suka menolong, tidak sombong. Jadi ketika bertingkah laku itu secara baik dan sopan, berkata-kata yang tidak kasar, kata-katanya tidak menyinggung perasaan teman. Ya, itu sopan. Bapak lagi nyinggung lah. Enggak, kita sopan santun. Semuanya harus belajar, bukan hanya mendiskreditkan 1-2 orang siswa. Kita semua sedang belajar. Namanya hidup harus bisa berlaku sopan. Ya. Kemudian santun artinya apa? Lisa, santun. Santun artinya Pak. Artinya ramah, mengakui kelemahan diri. Jadi kita itu jangan sombong. Yang kedua tawadhu. Apa artinya tawadhu? Rendah hati. Artinya apa rendah hati? Yaitu sifat tawadhu sejatinya adalah kebutuhan mendasar dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani hidup. Ya, kebutuhan mendasar yang mendesak setiap orang beriman. Kalau kalian menyatakan diri sebagai orang beriman, maka harus punya sifat tawadhu, karena itu sifat dasarnya. Ya. Jadi intinya salah satu kunci sukses Rasulullah SAW ketika memimpin umat, maka itu memiliki sifat tawadhu. Tawadhu itu sebagai perisai, sebagai tameng, ya, sebagai perisai yang amat tangguh untuk menangkis sifat sombong. Jadi ketika kita mempunyai sifat tawadhu, insya Allah dijauhkan dari sifat sombong. Yang ketiga yaitu kejujuran. Orang beriman harus jujur. Ya. Makan gorengan di warung makannya 5, jangan ngakunya 1. Ya, makan gorengannya 5 ya bayar 5. Ya. Sifat jujur bisa terbentuk manakala setiap manusia terbiasa menerapkan sujud sahwi. Jujur. Oh iya, tadi saya lupa rakaatnya harusnya 4, tapi saya tadi baru 3. Ketika sebelum salam dia lakukan sujud sahwi. Maka dia jujur akan kesalahannya, bahwa dia itu orang yang lupa ketika melaksanakan sholat, lupa rakaat. Kemudian dilakukan dengan sujud sahwi. Itu sudah jujur dengan kelakuannya sendiri. Kemudian juga ketika mendengar ayat sajadah, ya, kalau kalian sebagai orang beriman pasti akan melakukan sujud tilawah. Jujur bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Maka ketika mendengar ayat sajadah kita disunahkan melakukan sujud tilawah. Begitu juga sujud syukur. Ketika mendapatkan nikmat, terhindar dari musibah, maka kita menyadari bahwa nikmat ini semuanya pemberian dari Allah. Bukan atas hasil usaha kita sendiri saja, tapi semuanya atas karunia Allah. Jujur, langsung sujud syukur, melakukan sunnah sujud
syukur. Ya, dari hal-hal tersebut maka kepribadian kita akan terbentuk sebagai pribadi yang tawadhu, pribadi yang jujur, pribadi yang tidak sombong, pribadi yang taat dan selalu memohon ampun atas segala kesalahan dan kekurangan yang telah dilakukan. Seperti tadi yang kita saksikan, ada seorang teman yang bertikai, itu harus bisa menyingkirkan sifat sombong dalam dirinya, kemudian saling memaafkan. Ya, bisa dipahami ya? Ya, semoga bermanfaat, semoga bermanfaat. Nanti ke depan kalian bisa belajar lebih giat, lebih rajin, dan semoga menjadi santri atau santriwati, siswa dan siswi yang soleh. Yang bisa mengaplikasikan, bisa mempraktekkan sujud syukur, sujud tilawah maupun sujud sahwi, dan mempunyai kepribadian yang taat, yang tawakal, yang tawadhu, yang jujur, sopan, santun, dan tidak sombong. Ya, bisa dipahami semuanya ya? Bisa. Alhamdulillah. Ya, semoga bisa dipahami dan bisa dilaksanakan untuk pembelajaran hari ini. Dicukupkan kalian. Bila mana ada yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang tidak sopan atau tidak baik, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini pengertian dari sujud syukur, sujud tilawah maupun sujud sahwi. Kok manja besi itu? Kita kesel papanya di HP mana, Mbak? Videonya sudah bisa disaksikan. Ya. Saksikan video tersebut biar kalian lebih paham apa itu makna dan arti sujud syukur, sujud tilawah maupun sujud sahwi. Tapi sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud sahwi adalah Ya. Di sini kalian biar lebih memahami apa itu sujud sahwi, apa itu sujud syukur, dan apa itu sujud tilawah. Nah, infokusnya tadi sudah kita tutup. Kita bisa lihat langsung dari laptop. menyebabkan seseorang melakukan sujud sahwi lupa dalam melakukan jumlah gerakan sholat sehingga menjadi kurang atau berlebih dalam melakukannya, seperti rukuk dilakukan 2 kali, sujud dilakukan Direkam goblok. Bilang direkam. Bilang. Yang kedua, lupa menempatkan bacaan sholat yang bukan pada tempatnya. Bisa dipahami? Baca surat Al-Fatihah ketika sedang dalam posisi sujud.